Halo semuanya, kali ini aku akan membahas tentang series Tira episode kelima. Dan seperti biasa, pembahasan kali ini akan mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton episode 5 dan gak mau kena spoiler, kalian bisa nutup video ini. Episode kali ini cukup gila, beberapa karakter melakukan pergerakan yang sama sekali gak kita sangka. 4 episode sebelumnya bikin kita terbuai. Kita jadi ngerasa seakan-akan kita udah kenal banget sama para karakternya. Oh, kalau karakter ini ada di posisi ini, reaksinya pasti bakalan kayak gini. Ternyata enggak. Episode 5 ini mulai membuka layer yang berbeda dari para karakternya. Terungkapnya hubungan Gun dengan Widya, bikin karakter mereka jadi kurang likable, setidaknya buat aku. Tapi lalu, episode 5 ini ngebuka kisah sesungguhnya di balik itu. Hubungan Gun dengan istrinya ternyata sudah retak. Bahkan mereka udah pisah ranjang sampai 2 tahun lamanya. Dan sejak itulah, Gun kembali bertemu dengan Widya, yang dulu merupakan teman satu sekolah. Lalu mereka mulai menjalin hubungan. Tapi setelah itu, Gun akhirnya memutuskan untuk kembali ke istrinya. Demi anak katanya. Situasi yang cukup rumit, dan awalnya aku mikir, oh ya udah, kalau memang mau kembali ke istrinya ya udah, nggak usah berhubungan sama Widya lagi. Tapi mereka masih tetap berhubungan. Kenapa Widya? Kenapa? Dan ternyata, karena Widya ditugaskan oleh angkasa untuk mendekati dan juga membunuh Gun. Tapi setelah itu, Widya justru jatuh hati beneran sama Gun. Dia mengabaikan tugas dari angkasa. Usaha pembunuhan Gun ini sepertinya dulu udah pernah terjadi. Soalnya di sini Widya bilang, aku takut kalau kali ini dia akan berhasil. Yang artinya dulu pernah, tapi digagalkan. Oleh siapa? Kemungkinan oleh Widya, dan otomatis ini bikin Widya keluar dari rencananya angkasa. Makanya angkasa itu wanti-wanti sama Haikal, suruh cepet dapetin Suci sebelum dia semakin dekat dengan Widya. Yang artinya hubungan mereka sudah tidak baik. Meskipun begitu, Widya ini bisa tahu rencananya angkasa. Dia tahu kalau angkasa berniat untuk membunuh Gun esok hari. Dari mana Widya dapat informasi ini? Apakah dia memasukkan mata-mata ke orangnya angkasa? Tapi kata Inglan, angkasa ini memang kemana-mana diikuti oleh bodyguardnya. Kecuali di saat dia sedang merencanakan rencana rahasia. Seperti rencana pembunuhan Gun misalnya. Untuk rencana-rencana rahasia seperti ini, gak ada anak buahnya yang tahu. Yang tahu hanya orang-orang terdekatnya saja. Seperti Deo misalnya. Atau Haikal. Apakah Haikal yang membocorkan informasi ini ke Widya? Kurasa Haikal juga nggak terlalu peduli. Kalaupun angkasa gagal membunuh Gun, dia nggak peduli. Tujuannya itu cuma satu, mendapatkan naganya Widya. Yang artinya dia harus dekat dan menjadi orang kepercayaannya Widya. Dengan cara membongkar rencana-rencana angkasa ke Widya, di akhir episode ini, Widya membius Gun dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Gun ke suatu tempat. Kalau menurutku sih ke suatu tempat yang aman ya, bukan ke tempatnya angkasa. Dari kata-katanya angkasa ke Haikal ini kayaknya udah jelas kalau angkasa sudah tidak punya hubungan lagi dengan Widya. Kecuali kalau angkasa bohong sama Haikal. Gimana kalau dia diam-diam masih berhubungan baik sama Widya? Tujuannya buat mengecoh Haikal, karena angkasa pengen dapetin naganya Widya untuk dirinya sendiri. Toh Haikal memang bukan anak kandungnya. Kalau emang bener gitu aku nggak bakalan kaget sih. Tapi untuk saat ini yang aku percaya adalah Widya sudah memberontak dari angkasa. Dan sekarang Widya ingin menyelamatkan Gun. Di lain pihak kita punya Inglan yang juga nggak kalah rumitnya. Saking rumitnya, sampai sekarang pun aku masih belum paham arah rencana Inglan ini mau kemana. Kayaknya sih Inglan ini tetap mau bunuh angkasa. Itu tujuan utamanya. Tapi dia nggak mau gegabah. Dia sengaja memakai beberapa langkah untuk mencapai rencananya. Dan langkah pertama adalah mendapatkan kepercayaan Suci dan juga angkasa. Oh, Suci mau bebas dari kutukan Nagatira. Ayo aku bantu. Oh, angkasa mau menyingkirkan Gun. Ayo aku bantu. Tapi semuanya palsu. Cuma langkah untuk mendapatkan hati mereka. Inglan mau bantu Suci untuk mengalahkan angkasa. Tapi kenapa dia malah menunjukkan foto Haikal yang sedang menyabotase alat pengaman yang menyebabkan badan Suci ini kebakar? Kenapa malah Suci diadu domba dengan Haikal? Apakah Inglan pengen Suci ngebunuh Haikal?
No, kemungkinan besar Haikal itu anaknya Inglan. Nggak mungkin Inglan nyuruh Suci buat bunuh anaknya. Jadi Inglan nggak jujur sama Suci. Kalau memang dia tulus mau minta Suci bekerja sama untuk mengalahkan angkasa, dia bakalan jujur soal Haikal. Oh, yang ini anakku, tolong jangan sakiti dia. Tapi yang ini mereka malah mau diadu domba. Jadi Inglan punya rencana lain dengan mengajak Suci bekerja sama. Dan apa Inglan tulus mau bantu angkasa untuk menyingkirkan Gun? Buat apa? Inglan dapat apa? Oh, pasar Amartajaya jadi aman. Dia nggak peduli sama yang kayak gitu. Orang macam Inglan nggak mungkin mau bekerja sama dengan orang yang membunuh suaminya, orang yang menculik anaknya, hanya buat dapetin pasar. Itu nggak masuk akal. Jadi Inglan punya rencana lain dengan mengajak angkasa bekerja sama. Dan feelingku, kunci jawaban ini ada di intro episode 5, di mana kita melihat angkasa dan Deo kerjasama untuk menghabisi Rahadi, pemilik kekuatan naga hijau yang juga suaminya Inglan. Hal paling menarik ada di kata-kata angkasa. Kita sudah bersumpah untuk tidak memiliki keturunan dengan sesama naga. Dan setelah itu, angkasa langsung merampas bayi mereka. Ini kunci besar. Kenapa? Kenapa mereka nggak boleh punya keturunan dari sesama naga? Kenapa angkasa bisa sampai sepanik dan semarah itu? Sampai-sampai nyari mereka jauh ke pelosok hutan. Cuma gara-gara ini. Kalau kita lihat angkasa, dia ini cuma peduli pada dirinya sendiri. Pada kekuatan, pada kekuasaan. Yang artinya, apapun yang bikin dia sampai semarah ini, itu berpotensi untuk menghancurkan kekuasaan dia. Terus apa yang ditakutkan angkasa? Apa yang akan terjadi ketika dua pemilik kekuatan naga menikah dan memiliki keturunan? Jangan-jangan kalau dua pemilik naga menikah dan memiliki keturunan, naga yang ada dalam diri mereka juga akan memiliki keturunan, naga baru. Dan naga baru ini akan masuk ke badan si bayi. Hal ini pasti bikin goyah keseimbangan dari pemilik 9 naga dan juga bikin keluarga mereka jadi terlalu overpower. Karena ayahnya punya naga, ibunya punya naga, anaknya juga punya naga. Itu teoriku, tapi ada satu kelemahan di sini. Kita simpulkan aja kalau Haikal memang anaknya Inglan dan suaminya. Selama ini kita nggak ngelihat Haikal memiliki kekuatan naga, nggak ada tanda-tanda apapun soal itu. Sebenarnya bisa aja naganya misalnya belum bangkit ya, harus melalui semacam proses atau ritual tertentu dulu. Tapi selama belum ada tanda-tanda ke sana, teori ini lemah banget. Atau mungkin arahnya bukan ke sana. Gimana kalau kekuatan naga ini adalah semacam kekuatan turun-menurun, yang kalau misalnya orang tuanya mati, kekuatannya akan langsung turun ke anaknya. Yang artinya kalau kedua orang tua Haikal ini mati, kedua naga mereka akan langsung turun ke Haikal, dan itu yang ditakutkan oleh angkasa. Dia nggak mau ada orang yang memiliki kekuatan dua naga sekaligus, makanya angkasa menyerang mereka, mengambil naga hijau duluan, merebut bayi mereka. Jadi kalau suatu saat nanti Inglan meninggal dan naganya turun ke Haikal, otomatis itu juga menguntungkan angkasa, karena Haikal udah jadi anaknya angkasa. Kalau ini bener, bisa jadi ini juga menjadi salah satu rencana dari Inglan. Dia mengatur semua rencana ini dengan mindset untuk mengorbankan nyawa, dengan tujuan untuk membunuh angkasa. Jadi kalau Inglan mati, naganya akan langsung turun ke Haikal, dan setelah itu giliran Haikal yang menghabisi Suci. Atau mungkin bukan soal kekuatan turun-menurun. Bagaimana kalau jika ada dua pemilik kekuatan naga yang menikah dan memiliki keturunan, keturunannya itu akan memiliki semacam kekuatan spesial yang nggak ada hubungannya dengan 9 naga. Itu bisa jadi juga. Tapi apa hubungannya sama rencananya Inglan ya? Entahlah, Inglan ini terlalu rumit buat diterka. Semakin aku berusaha untuk menebak rencananya, semakin aku nggak tahu dan semakin aku bingung. Gimana episode 5 ini menurut kalian? Apa ada hal lain yang kalian pengen aku bahas? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.